Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Langkah yang diambil oleh Densu ya, salah satu tujuannya untuk mengamankan dana donasi ini yaitu menyumbangkan, mengalihkan gitu kan ke NTT. Kita lihat di sana Smeton ya, begitu banyak orang di sana, begitu banyak orang yang berbahagia dan begitu banyak kita melihat juga ya sesuatu yang luar biasa ya yang terjadi di situ begitu ya. Ini daripada satu orang gak jelas begitu, lebih baik dialihkan ke sana. Tapi ini menimbulkan polemik Smeton ya, baik dari pengacaranya terutama dari pengacaranya si Agus. Tapi di sisi lain banyak juga para pengacara yang mendukung sikap yang diambil oleh Densu. Jadi menarik untuk reaksi Smeton, gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Ya, jadi kuasa donatur sudah datang ke sidang, oke. Sudah datang ke persidangan pertama dan akhirnya 577 kuasa sah. 577 kuasa diterima oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Artinya kami sudah membuktikan. Kita tinggal lihat bagaimana prosesnya. Apakah nanti proses persidangan ini akan berakhir dengan sebuah kepastian hukum atau bahkan nanti akan ada pencabutan. Kita lihat nanti, tergantung bagaimana pada saat Densu dan Gary pulang, mereka akan memberikan report atau laporan terkait dengan pertanggungjawaban penyaluran uang donasi tersebut. Oke. Kesepakatan mereka semuanya ingin bahwa dana ini dialihkan kepada pihak ketiga. Nah, kami dari pihak donatur meng-ACC atau mengiyakan hal ini disebabkan karena memang itu sesuai dengan polling yang sudah kita lakukan jauh sebelumnya, ya kan. Jadi kenapa kita harus menolak, ya kan gitu. Jadi memang karena ini semuanya sesuai dengan polling, ya kan, yang menginginkan bahwa dana tersebut dialihkan kepada pihak ketiga, ya udah kita sepakati itu, gitu guys. Nah, inilah upaya alternatif yang sangat baik yang kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita menjalani proses tidak untuk si A atau tidak untuk si A saja? Tidak untuk si A. Sah-sah saja karena uang milik orang kan. Ini kan bukan harta warisan yang dipermainkan. Ini kan memang sumbangan milik umat banyak. Ya seharusnya komunikasi satu tidak direkam. Kedua, ya tidak boleh disebarluaskan. Kalau nggak ditambal dari sekarang, ini pasti akan semakin bias, akan semakin banyak aktor-aktor yang tidak diundang akan ikut main di dalam film ini. Kalau kalian hanya ingin membantu mata dari si A, coba kalian pikirkan bagaimana dengan nasib perut. Ini bicara diri dia dulu dong. Ya, selama 1 bulan ini kan dia off income. Coba, bagaimana apa dia pengeluaran dia? Nah, tiba-tiba uang begitu besar masuk, ya pasti dia nalangin lubang-lubang yang sudah tergali kan. Nah, ini sudah memang apa manusiawi, cuma tergantung sekarang dari sudut pandang mana kita mau melihat. Kalau kita lihat dari mata yang salah, tidak ada yang benar. Kalau kita lihat dengan mata yang benar, mungkin ada yang salah tapi layak dibikin benar. Bukan berarti kita ini orang-orang yang membiasakan kesalahan. Dan jangan juga yang orang jadi menyalahkan kebiasaan. Nah, ini dua hal ini jangan sampai berlaga. Siapa yang bilang dana sengketa? Dana ini nggak ada sengketa-sengketanya. Ya. Kenapa? Kalau dana yang disengketakan atau uang atau barang disengketakan, itu kalau memang ada gugatan pengadilan. Gugatan pengadilan yang membahas tentang objek yang disengketakan. Objek ini menjadi objek sengketa, misalnya rumah, ada rumah sengketa digugat menjadi rumah sengketa, uang digugat menjadi uang sengketa, tapi ada prosedurnya, yaitu beracara di pengadilan. Dalam konteks sudah ada perkaranya, ada yang disengketakan, itu menjadi objek sengketa gitu. Jadi kalau ada gugatan pengadilan atau ada persoalan hukum yang masuk, misalnya ada laporan polisi
atau apa yang sifatnya tentang objek ini, itu baru disebut sengketa, baik pidana maupun perdata. Tapi kita lihat uang donasi ini kan tidak ada yang mensengketakan. Yang bersengketa itu adalah orang-orangnya. Karena apa? Pencemaran nama baik rata-rata kan, lapor-lapor. Tapi uangnya kan sendiri tidak diperebutkan sebagai uang sengketa. Tadinya ada ketika si pemilik kuasa hukum para donatur menggugat. Tapi kemudian mereka kan mencabut gugatannya. Ketika mereka mencabut, yang tadinya uang ini adalah uang menjadi objek sengketa menjadi hilang persengketaannya. Jadi uang ini tidak ada sengketa. Ini tetap menjadi sebagai uang donasi yang tidak ada yang mensengketakan. Tapi orang secara sosial kan memperebutkan. Uang diperebutkan tanpa jalur hukum. Namanya bukan uang sengketa. Karena apa? Tidak ada nanti prosedur kita pengadilan terhadap uang tersebut. Jadi bukan uang sengketa. Jadi uang ini tetap uang yang netral. Ya, coba aja dia menggugat, pakai dalil-dalilnya. Boleh itu digugat. Tapi ketika belum ada gugatan, ini kan bukan uang sengketa. Uang ini bebas kemana aja, begitu. Jadi kalau rela nggak rela itu masalah keikhlasan. Jadi kalau dia nggak ikhlas, dia bisa menggugat, tapi cari dalilnya. Cari dalilnya ya sebetulnya. Karena bagaimanapun juga selalu saya bilang sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bang Densu begitu. Bang Densu itu punya tanggung jawab loh ya, punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Yaitu dana itu kan keluar dari podcastnya dia. Walaupun memang ada salah satu statement pengacara di video saya sebelumnya menyampaikan bahwa kalaupun itu dari podcastnya Densu itu karena Agus di sana begitu. Kalau memang itu karena podcast, ayo kemana gitu ya lewat podcast itu bisa nggak mengumpulkan dana sebesar itu katanya. Ya, tapi bagaimanapun juga ini kan tidak bisa terlepas begitu ya, satu sama lain ini tidak bisa terlepas, podcastnya Densu, Tehnopi sama Agus begitu. Sebenarnya permasalahan ini bisa diselesaikan secara komunikasi kalau yang tiga ini ketemu ya, tanpa ada pengacara, tanpa ada media begitu ya. Densu ketemu sama Agus dulu ya, Agus ketemu sama Tehnopi sama Densu. Kalaupun bisa nanti duduk satu meja yang tiga ini tanpa media, tanpa pengacara, mungkin itu bisa diselesaikan. Tapi yang menjadi persoalan sebetulnya banyak yang sudah dilakukan Tehnopi sama Densu untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi yang terjadi sebetulnya si Agus ini tidak mau. Yang lebih seru lagi sebetulnya pada saat pelaporan Agus ke Tehnopi kemarin dilakukan, Tehnopi masih juga mengharapkan dan masih mau mengobati Agus. Ya, dalam posisi mau. Tapi yang disebarkan statement di sana oleh si Agus bahwa Tehnopi tidak mau mengobati begitu. Maunya dijenguk, maunya diantar pakai Alphard, maunya diperlakukan seperti yang diperlakukan sekarang oleh si pengacaranya, yaitu disanjung, dimanja, dimancah-mancah mungkin ya. Dan itu menjadi hal yang bikin netizen geram gitu sebetulnya. Di samping itu juga bahwa Densu juga pernah menawarkan dana di luar dana donasi itu untuk secepatnya untuk kesembuhan Agus. Waktu Agus mau berobat ke Singapura. Besarannya tidak main-main sebetulnya. Kalau tidak salah ya, koreksi saya kalau salah, 200 apa 300 juta. Itu terbongkar dari live yang dilakukan oleh Tehnopi bersama Bunda Korla di situ. Di situ kita temukan fakta bahwa ada niat baik Densu juga ingin mengirimkan Agus biaya berobat di luar biaya donasi ini untuk pakai uang pribadinya Densu. Tapi yang terjadi sebetulnya ditolak juga. Jadi netizen juga dan saya pribadi juga bertanya maunya apa sekarang si Agus begitu. Di samping dulu ya ingat sekali kita videonya bahwa sebenarnya dana itu dia tidak butuhkan ya, karena harga diri keluarga lebih tinggi. Nah sekarang dia butuhkan uang itu untuk siapa? Timbul lagi pertanyaan untuk netizen ya. Jangan-jangan ya apakah memang ini sengaja sekarang diperebutkan untuk kepentingan pihak ketiga yaitu pengacaranya. Dan keputusan ini ambil sekarang Densu adalah luar biasa, itu alihkan saja ke orang yang jauh lebih membutuhkan, yaitu saudara-saudara kita yang di NTT sana. Dan bisa kita saksikan sebetulnya bagaimana bahagianya warga NTT sebetulnya ya, dibantu divideokan luar biasa. Saya menyaksikan itu merinding ya. Karena 1,3 M untuk Agus tidak ada syukurnya, tidak ada apalah gitu kebahagiaan begitu ya. Tapi begitu dipindahkan, begitu banyak orang bahagia di NTT Sumatera. Begitu banyak senyum-senyum yang kita lihat di situ. Ya, warga NTT juga ngebantu proses itu hal yang luar biasa sekali. Ya, dan ini keputusan yang luar biasa. Ya, semakin menarik Sumatera, kita lanjutin. Jadi tadi subuh
gua mendapati sebuah video Densu yang sepertinya terkesan ada kendala ketika ingin menyalurkan uang donasi di NTT ini gitu ya. Lalu akhirnya gua menelpon Densu, gua tanyakan apakah ada kendala dalam proses menyalurkan uang donasi tersebut. Densu menceritakan semuanya, oke? Gue cuma mau ingatkan kepada teman-teman yang ada dimanapun Anda berada, saya mau ingatkan gitu ya, tolong saat ini Densu fokus untuk menyalurkan donasi. Saat ini Densu sedang ingin menyelesaikan kisru donasi tersebut agar tidak berlarut-larut. Ini adalah sebuah itikat yang sangat luar biasa, itikat yang baik. Semangatnya Densu harus kita dukung, harus kita doakan, harus kita acungin jempol. Jadi kalau ada pihak internal yang jelas-jelas di dalam podcast sudah sepakat, tolong jangan membuat keadaan menjadi ribet. Jangan membuat keadaan jadi terhalang-halang gitu ya. Intinya jangan jadikan kisru donasi ini untuk kepentingan pamor pribadi. Jangan jadikan kisru donasi ini sebagai alat untuk memanage keviralan sehingga persoalan ini menjadi semakin panjang dan hanya menguntungkan sejumlah pihak. Begitu? Oke teman-teman, mantap. Jadi tadi subuh gua mendapati sebuah... Ya, selamat pagi. Saya Andres Tarihoran, ya. Sedikit membahas menyangkut tentang keberadaan uang donasi Agus kekinian ya. Sebelumnya ya, ada pernyataan pengunduran diri sebagai kuasa hukum Teteh atau yayasannya dari bekas pengacaranya yaitu RS ya. Dan dari keterangan RS yang disampaikannya melalui sarana media tersebut ya, di situ ada pernyataan daripada saudara RS yang menyatakan bahwa penempatan uang donasi yang akhirnya ditempatkan kepada orang yang membutuhkan di NTT adalah merupakan sebuah penggelapan menurut beliau. Yang saya berpikir bahwa tanggapan RS di situ adalah sebuah tanggapan yang keliru ya, yang tidak berdasar kepada hukum pidana, yaitu di pasal 372 KUH pidana yang diatur di Undang-Undang Negara Republik Indonesia tersebut, begitu ya. Adapun ya, menurut pemahaman saya bahwa keinginan untuk mengalihkan daripada peruntukan uang donasi tersebut itu adalah berdasarkan keinginan mayoritas atau keinginan quorum dari para donatur-donatur ya. Yang saya pikir bahwa alasan itu adalah bukan sebagaimana kejahatan penggelapan yang diatur di unsur-unsur pasal 372 KUH pidana begitu ya. Jadi sebuah pernyataan-pernyataan yang keliru dari RS, mantan pengacara atau mantan penasihat hukum yayasan Teteh tersebut ya. Jadi untuk tidak menjadi sebuah pemahaman yang keliru juga buat para netizen atau masyarakat, karena masyarakat harus memang dicerdaskan dengan pemahaman-pemahaman hukum. Maka di situ saya berpikir saya hadir ya untuk memberikan penerangan-penerangan dari versi saya atas itu begitu. Oke, demikian, terima kasih. Salam pemahaman buat kita bersama. Nah itu sebetulnya ya, kompak sih para pengacara juga menyuarakan bahwa sebenarnya itu bukan suatu pelanggaran lah ya. Disebut bukan suatu pelanggaran. Tapi ada satu pengacara mungkin yang disebut pengacara sebelumnya itu yang menyalahkan juga sebetulnya. Kita tidak tahu maksudnya apa. Yang sebelumnya ini sebenarnya mendukung, tapi sekarang ini malah menyalahkan gitu. Tetap ya kita bijak dalam mencermati setiap statement yang disampaikan oleh orang-orang yang luar biasa ini ya. Ini dia videonya. Perbuatan di sini benar atau gimana ini? Justru kalau seperti ini, saya jadi sangat kaget.
Karena yang kita tahu sendiri ya, Densu itu kan hanya sebagai fasilitator membuat satu podcast terkait adanya satu donasi untuk kemanusiaan matanya Agus. Sehingga begitu banyaklah masyarakat mendonasikan dananya baik di dalam maupun di luar negeri. Itu sehingga terkumpul hampir 1,5 miliar di awal. Nah, lantas permasalahan mulai timbul, ada semacam keraguan tentang penggunaan dana tersebut. Ya, di mana 200 katanya dipergunakan pribadi Agus. Sehingga ada semacam statement dan seterusnya. Lantas dana itu berpindah ke rekening yayasan. Nah, di sini mulai berpolemik. Dan terakhir itu sudah ditangani oleh Mensos. Di mana kesyaratan kalau sesuai aturan hukum, dana yayasan atau dana yang diperoleh dari donasi yang dikumpulkan dari masyarakat di atas 500, maka penampung dana atau yayasan wajib memberikan audit, laporan. Nah, akhirnya itu sudah ditangani Mensos, dan kita berharap Mensos lah yang akan menentukan bagaimana terkait donasi tersebut. Nah, di awal tersebut, karena ini untuk kemanusiaan terkait mata Agus, harusnya dana itu tidak boleh diselewengkan, tidak boleh dioper alih selama, ingat ya, selama daripada kepentingan penggunaan awal mata Agus itu belum terselesaikan. Baik secara pernyataan Agus tidak ingin menggunakan dana itu, lantas Agus setuju ingin diberikan dana itu kepada pihak yang lain, itu bisa dimungkinkan. Namun karena sampai saat ini Agus sangat berharap daripada dana tersebut, sehingga harusnya yayasan tetap konsisten, di mana yayasan membuka open donasi untuk penyembuhan mata Agus. Bukan malah sekarang dibawa melenceng jauh. Ya, melenceng sangat jauh terkait untuk dana bencana alam. Nah, kalau untuk dana bencana alam, ini jelas penyelewengan dari asal-usul donasi tersebut dibuka. Dibuka kan untuk kemanusiaan, bukan terkait bencana alam. Kalau bencana alam, jelas itu adalah tanggung jawab pemerintah. Kewajiban pemerintah yang menyalurkan dana-dana, terutama dari Menteri Sosial, untuk terkait dana bencana alam. Pemerintah sudah punya dananya. Untuk apa kita memberikan dana, tapi harusnya itu kewajiban pemerintah. Pepatah bilang, untuk apa kita menggarami air laut? Nah, ini yang patut dipertanyakan. Apakah dana tersebut sudah seizin Agus, seizin Mensos, atau sudah ada ketetapan melalui pengadilan? Selama itu tidak ada, ya tidak boleh dilakukan itu. Niat itu sudah muncul. Ada dugaan penyalahgunaan donasi. Donasi yang awal untuk mata Agus kesembuhan, malah untuk bencana alam. Tapi yang perlu kita garis bawahi semeton ya, bahwa Agus itu tidak butuh uang itu begitu. Ada pernyataannya ya. Agus tidak butuh uang itu karena harga diri keluarganya jauh lebih penting begitu. Itu yang pertama. Kemudian persoalan sekarang bahwa tidak bisa dipisahkan, harus membedakan itu Densu. Ya kan logikanya adalah uang itu terkumpul kan atas dasar inisiatif dari si Densu begitu ya. Dan kalaupun itu melanggar karena sudah ada itu kan dana dari pemerintah waktu itu. Kemudian bagaimana kabarnya orang yang sekarang ini meminta sumbangan, teman-teman yang meminta sumbangan untuk membantu bencana alam begitu dengan niat pribadinya untuk ngebantu, apakah itu dilarang? Kan enggak juga begitu ya. Yang jadi persoalan adalah memang ini nilainya luar biasa, iya. Tapi sekali lagi persoalannya adalah Agus tidak butuh uang ini.
ya. Dan uang ini diperuntukkan adalah untuk pengobatan matanya, bukan untuk foya begitu ya. Itu yang harus digarisbawahi juga. Tapi intinya teman-teman ya, kita netizen harus tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.